Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diah Ayu Mentari, NPM 1911080075 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus anak dan remaja dengan tema bullying di kalangan remaja. Jadi, apa sih bullying itu? Jadi bullying adalah segala bentuk kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat dari orang lainnya, lalu dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara terus-menerus. Faktor penyebab bullying. Menurut Prayitno pada tahun 2010 menyatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan anak suka membuli. Yang pertama, faktor resiko dari keluarga. Biasanya anak tersebut mendapatkan pola asuh yang salah sehingga anak tersebut melakukan bullying. Lalu yang kedua, faktor resiko pergaulan. Yang ketiga, ada faktor lain-lain, yaitu mencontoh perilaku dari film, mungkin media sosial ataupun TV dan sumber lainnya. Lalu ada jenis-jenis perilaku bullying. Bullying fisik, yaitu bully yang bisa terlihat secara fisik, yang merupakan seperti pukulan, tinjuan, pemukulan pada kepala atau apapun yang dapat menyebabkan luka pada fisik korban. Lalu ada bullying non-fisik, yaitu bully yang tidak terlihat secara langsung dan berdampak serius, dilakukan secara verbal dan non-verbal, seperti ejekan atau cyberbullying yang sedang marak seperti saat ini. Lalu selanjutnya adalah ciri anak pelaku bully. Yang pertama, suka mendominasi anak yang lain, suka memanfaatkan anak lain. Lalu yang ketiga, sulit melihat situasi dari titik pandang anak lain. Lalu yang keempat, hanya peduli pada dirinya sendiri. Yang kelima, melukai saat tidak ada orang dewasa di sekitarnya. Lalu yang keenam, menjadikan yang lemah sebagai sasaran. Yang ketujuh, tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Yang kedelapan, tidak melihat untuk masa depannya. Lalu yang terakhir, haus akan perhatian orang di sekitarnya. Lalu ada dampak apa saja sih yang akan terjadi pada korban dan yang melihat kejadian bullying tersebut? Yang pertama, ada dampak bagi korban, yaitu akan terjadi cemas, merasa kesepian, rendah diri, tingkat kompetensi sosial yang rendah, depresi, penarikan diri dari lingkungan sosialnya, lalu keluhan pada kesehatan fisik, lalu yang terburuk adalah bunuh diri. Lalu dampak yang akan terjadi pada yang melihat. Yang pertama, menjadi penakut dan rapuh. Yang kedua, sering mengalami kecemasan. Lalu yang ketiga, rasa kecemasan diri yang rendah. Jadi, hubungannya dengan penelitian ini, BK untuk peserta didik bullying adalah proses bantuan yang melibatkan hubungan antar pribadi, diri konseli dan klien dengan metode psikologis untuk memperoleh bantuan dalam mengatasi perilaku bullying pada peserta didik. Adapun langkah-langkah konseling yang akan diambil adalah yang pertama, melakukan identifikasi masalah, yang kedua, mendiagnosis, yang ketiga, prognosis, lalu yang keempat, treatment, dan yang terakhir, langkah evaluasi dan follow up. Baiklah, sekian pembahasan tentang bullying kita pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.